Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi waffaqana li tariqil huda war rasyad wa ja'alana fi dari da'wah wal irsyad. Wassalatu wassalam ala habibina kana Muhammadin hidayah fid da'wah wal irsyad wa ala alihi wa sahbihi الذين جاهدوا في الدعوة والإرشاد وفازوا في الدنيا والمعاد. Amma ba'd. Yang kita hormati bersama dan kita muliakan Lena bergerak Profesor Dr. Haji Mansur Bahari lagi para hadirin dan hadirat sekalian sekalian yang diberi kesempatan hadir bersama pada kajian kita pada malam hari ini. Insyaallah kembali kita akan mengajikan kitab tafsir Mafasawgi dari surat Tuhan yang lalu. Oleh karenanya kita persilahkan kepada Anda Jurusan dengan hormat bagi kajian kita. Al-an falyatafadhal mashkura ya Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala Rasulillahil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahi aliyyil azim. Allahumma barik lana fi majlisina hadza waj'alhu muhatan bil khairati wal anwari wal barakat wa waffiqna li sholil a'mali wal akhlaq bidirasat hadzal kitab. Allahumma mla' qulubana bi anwari mahabbatika wa ma'rifatik wa asrarana bi anwari musyahadatik wa uqulana bi anwari tafakkuri wal fahmi anka wa nufusana bi anwari tazkiyati wa ajsadana bi anwaril istiqamati ala ta'ati wal khidmah wa zawatana bi tahaqquqi bi nuril ubudiyyah bijudika wa karamika ya akramul akramin. Nah, kita teruskan bacaan kita dalam tafsir bahasa Bugis. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita. Ya. Nah, ini yang kita baca onronna tau madicingnya. Ya. Onronna tau madicingnya, tau madicing, mapidicingnya, mati riasopiyama. Nah, dari tempat, ya. Begitu judul yang diberikan oleh Ambegurutta dalam kitab ini. Ambegurutta Bimoy onronna tau madicing mapidicing. Itu namanya al-abrar. Istilah yang digunakan dalam Al-Quran al-abrar. Ya, jadi kebalikan dari al-fujjar. Al-fujjar, ya, kita sudah baca sebelum ini al-fujjar wal mukazzibun. Orang-orang
yang fajir, yang jahat, orang-orang yang buruk, dan orang-orang yang mendustakan kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu dua istilah yang digunakan oleh Allah sebelumnya, yaitu al-fujjar wal mukazzibun. Ya, mudah-mudahan kita semua tidak ada yang masuk dalam golongan itu. Nah, sekarang ini kita akan baca lagi satu istilah orang yang yang hidup di dunia ini, hamba Allah ini, yaitu al-abrar. Jadi di sini dikatakan, kita baca dulu ayatnya, tabarrukan di hazil ayat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyyin wa ma adraka ma 'illiyun kitabun marqum yashhaduhul muqarrabun innal abrara lafi na'im alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna min rahiqim makhtum khitamuhu misk wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun wa mizajuhu min tasnim aina yashrabu bihal muqarrabun. Ya, itulah ayat-ayat yang kita akan lihat tafsirnya pada malam hari ini dalam bahasa Bugis. Betuanna kalla, ya maingat ko, ya sama dengan yang sebelum kalla, ya maingat ko. Jadi kita langsung bukan terjemahan dari lafaz itu. Nah, purade napakoro, purade itu makin maingat ko. Macam kita amala na tau decim mapedecenge angkai rumatan rewe. Ya, na terjemai yang digunakan illiyun, itu onrong matan rewe. Kalau yang sebelumnya ketika bicara tentang kitab amal orang-orang yang al-fujjar, dia bertuang ini. Dia hanya mengatakan berada pada sijjin. Sijjin. Mungkin yang lebih selamat ya kita tidak perlu menerjemahkan. Ya, jadi kita katakan bahwa kitab amal orang-orang yang durhaka, orang-orang yang mukazzib, mendustakan, tidak beriman, tidak percaya dan sebagainya, maka itu adalah disebut sijjin. Ya, jadi ada namanya kitab sijjin. Kalau kita bahasakan kitab sijjin, itu kita akan terima. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita tidak terima itu. Kemudian bagi orang-orang yang abrar, ya masuk golongan abrar, maka berada atau mendapatkan kitab yang disebut illiyun. Illiyun. Jadi itu yang yang bagus kita terjemahkan.
Jangan atau makada yun rumatan rewe sebagai mandenan seperti iliyun. Nah, jadi itu yang seterusnya wama adraka ma iliyun. Nah, ni ganam maka paisengi ko agar kuero ritala iliyun. Ya, rumatan re iliyun. Nah, dari segi bahasa mungkin terjemahnya seperti itu, tapi ini adalah merupakan nama kitab amal bagi orang yang berbuat baik. Ya, jadi mudah-mudahan ya kita semua ya termasuk orang yang digolongkan sebagai al-abrar. Ya, sehingga kita mendapatkan kitab amal yang disebut Illiyun. Ini kan apa sengi kiro agar ya seng Illiyun. Ya, narampi kung Allah Ta'ala kita puraoki. Jadi itu kita. Ya, catatan amal yang sudah dicatatkan di dalamnya. Ya, segala amal-amal kebajikan para al-abrar. Ya. Kemudian wa yashhaduhul muqarrabun. Ya, jadi bukan hanya al-abrar yang tahu itu, ya, golongan abrar, tapi risa bi malaika mapangawe alewe ripuan namanan. Ya, mereka ya, kitab itu disaksikan, ya, dibenarkan oleh al-muqarrabun, ya, yaitu para orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini semua sifat orang yang berbahagia di hari kemudian. Al-abrar, al-muqarrabun. Ya, biasa juga al-muqarrabun ini dinisbahkan kepada para malaikat. Ya, para malaikat, para manusia yang mendekati amalan-amalan malaikat itu al-muqarrabun. Dia senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Jadi mereka ini saksikan kitab itu. Ya. Saksikan ya kitab itu kitab Illiyun. Nah. Majepu sitonget-tongen na tau mapidecenge yaitu al-abrar, ya, golongan al-abrar. Mudah-mudahan ang kaki mancaji al-abrar mana ya. Angkai rilalan na onrong anya mengenge. Ya, betong itu apa namanya? Andre Guruta angkai ri onrong rilalan na onrong anya mengenge. Yan dari itu surah. Innal abrar lafi na'im. Ya, karena ini ketegasan yang mesti diyakini kita sebagai umat Islam. Nah, sebab aku range Allah Ta'ala rampengaki kitabul abrar asanna namanya Illiyun. Termasuk yang menyaksikan kitab itu ialah al-muqarrabun. Kemudian golongan al-abrar ini dipastikan adalah orang-orang ahli surga. Lafi na'im. Itu pakai lafi na'im. Ada lamut taukid. Ya, mestilah. Ya, jadi itu kalau dalam bahasa Arab. Dena kedawami innal abrara fi na'im.
innal abrara katopi inna katopi lamu taukid belakang. Inna majepuh sungguh. Ya, jadi itu ya. Jadi tidak bisa di apa namanya ada keraguan. Nah, tinggal bagaimana usaha kita sebagai hamba. Mudah-mudahan kita termasuk golongan al-abrar, golongan al-muqarrabun, golongan yang didekatkan oleh Allah kepadanya, itu al-muqarrabun. Al-abrar, golongan yang banyak melakukan kebajikan. Kebajikan itu artinya berbuat baik kepada orang lain, berbuat baik kepada kemaslahatan umum. Namanya albir. Ya, albir. Kita ada albir, kita ada al-khair, kita ada al-ma'ruf. Ya, ini kalau kita kaji semua kan ada mana-mana yang khusus. Bir ini artinya berbuat kebajikan. Agar yang berbuat kebajikan, melakukan kebaikan baik untuk dirinya, demikian juga kepada orang lain. Itu namanya al-abrar. Al-muqarrabun, tiga orang yang dipilih oleh Allah menjadi orang yang senantiasa mendekatkan diri, beribadah, berzikir, beramal soleh. Ya, beramal soleh termasuklah apa namanya infak, masuklah apa namanya wakaf, termasuklah zakat dan sebagainya. Ini semua adalah termasuk bagian daripada pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak bisa dibedakan. Ya, karena semua adalah merupakan bagian daripada taqarrubun ilallah, yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Ya, jadi majepu golongan toma PDC-nya al-abrar pasti nih rilalenna suruga. Itu bahasa Bugis yang modern kita gunakan sekarang ini. Ya. Pada engkai menang itu menang agar pada engkai menan roh tudang, ya tudang duduk, ya pada engkai menan roh tudang riasena ranjange pada matanga, ya, alal araik yanzuru. Artinya keadaan orang yang begitu bahagia, ya, orang abrar ini, mereka diganjar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka istirahat. Ya, duduk itu kan sebagai simbol kita istirahat. Ya, tidak sama kalau berdiri itu ya, kalau duduk ya istirahat. Ya, begitu juga kalau baring. Jadi duduk, di sini duduk, al-araiki yanzurun. Riasa naranjangi ariyakatun, ya, ariyakatun ay sarirun, ya, ranjang pada matanya yang zuhum, betulnya menikmati keindahan tempat mereka. Nah, itu yang dimaksud alal araiki yang zuhum. Manas sama ni muiseng rirupanna menanro, ya manas sama ni muiseng, betul ada tanda-tanda, ya manas sama ni muiseng rirupanna menanro cayana anya menyamangang napenet dingie, ya betul nampak di muka mereka bahwa mereka itu menikmati, ya, kenyamanan, keindahan, kenikmatan yang ada di dalam
dalam surga itu. Ya, itu nikmat satunya. Allah ini betul-betul seakan-akan memvisualkan, dia visualkan apa yang dinikmati oleh golongan abrar ini di dalam surga. Walaupun ini kan kiasan, sebab tidak ada orang yang pernah menyaksikan. Ya. Mala ainun ra'at wala uzunun sami'at, itu dikatakan di dalam hadis Rasulullah. Artinya tidak pernah kita dengar, tidak pernah kita dengarlah seperti ini. Ya, tapi dari luar itu orang yang pernah ke sana tidak ada. Jadi pada kemana romenan rotudan, ya, Mario Marenu, ya, riasa na onrona, ya, ranjana tempatnya, na pada matanga menikmati suasana, pemandangan. Aku istilah di makukue menikmati view tempat istirahatnya. Biasanya kita kalau cari hotel itu, ya, kita cari yang ada view-nya, agak bagus, ya, pinggir laut atau ada kebun-kebun. Ya, semakin bagus view-nya, biasanya itu semakin mahal. Ya, itu memang sudah menjadi, ya, karena kita menikmati. Nah, itu yang dimaksud di situ, riasa naranjangnya pada matangnya. Nah, jadi betul-betul dia divisualkan, walaupun pada hakikatnya tentu lain, ya. Ya, divisualkan begitu nikmatnya. Ya, itu saja yang bisa kita sebut. Manas sama nemuisen rirupanna menanro cayana anyamang tapi nantinya, artinya nampak di wajah mereka itu rasa kegembiraan, rasa kenikmatan. Ya papada ini mereka ini tahu ini semua Mario tahu, merenu tahu, ya menyamang tahu, ya dia menikmati sesuatu ini orang. Dia gagal rasa-rasa sedih, rasa-rasa pemikiran yang menghantui kehidupannya. Ripainung imanando, tadi inungan na sih. Jadi tadi ini tempatnya. Ripainung imanando koromai tua cening maka singe patutuna. Ya. Pero kasinar bicara kita ini tua. Makadeku ripainung imanan rok koromai tua cening. Maka itu tua cening menyamang ini. Mira kan, mira. Itu enak sekali diminum. Tidak haram. Tapi kalau kita lihat terjemahan bahasa Indonesia Melayu, ya, tua ini terjemahkan khamar. Khamar yang tidak memabukkan, katakan. Tapi perkataan khamar itu kan sudah tidak elok kita dengar di dunia ini. Karena itu adalah benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bertuan lah bicara gini lagi bagus. Ripainungi menanro koromai tua cening maka singe patutuna. Jadi memang sudah masih disegel lagi. Ya, belum pernah ada orang yang minum. Masih asli lah. Ya, maka sifat itu betul masih asli. Ya. Itu minuman. Ya, minumannya. Nah, iya patutu nari itu ini betul-betul divisualkan, ya. Dinampakkan dalam pendengaran kita. Nah, iya patutu nari itu mawangi nama seru. Jadi patutu nari mawangi. Ya. Dia namanya maseru, malak betul nah.
Biasanya masaru malad, sangat sangat apa namanya, sangat menembus wanginya. Itu yang dimaksud sini patutu nairo, penutupnya apa namanya tempat itu berbau wangi. Nah, anu mapakuero Siti Naja. Ya. Siti Naja nak betangi sini na tahu mak betangi. Karena paliyatana fasil mutanafisun. Ya, karena ya ko irita yero minumangiro. Dia silagai. Ya, tanya ko kilino ye. Ya silagai, ya sirapai. Itu dimaksud ya kabetangi. Ya, andai guru tadi sini bahasana Siti Najai na betangi. Karena wajar kalau orang itu apa namanya berusaha ya untuk mendapatkannya ya, dengan apa namanya bersungguh-sungguh. Akhirnya terjadilah nasi betangi. Ya. Ini gambaran makanya onronya mana ya minumannya tua macam ini. Ya. Begitu nikmatnya minuman yang disiapkan oleh apa namanya Allah kepada al-abrar, yaitu orang-orang yang apa namanya masuk dalam surga. Nah iya pacampuru nah ritu, kemudian apa namanya minuman tadi itu tua ceningiro dicampur nasabah uai tasni masna. Dia dapat panggutan memang tidak perlulah sebenarnya. Ya. Jadi ada tasnim. Jadi minuman di surga itu ainan yashrabul muqarrabun, apa dalam apa namanya itu rahik lah betuangan reguluta tua cening ya rahik apa yang maksum betana isegel ya disegel ya rahik. Mereka coba kita lihat terjemahan yang berbahasa Melayu, berbahasa ini semua rahik ini adalah khamar. Cuma terkadang diberikan khamar yang tidak apa namanya, yang tidak memabukkan, namanya rahik. Bisa juga sebenarnya kita tidak perlu terjemahkan lah. Kita bawa minumannya para mukarrabun, para apa namanya ini orang-orang yang hebat itu ialah rahik. Ialah rahik. Nah, barulah kita terjemahkan semacam tua cening, nira ya. Nira bahasa biasanya diterjemahkan ya bukan khamar. Walaupun nira ini kalau apa namanya diolah tua ya pada biasa ditator di apa namanya di goa dan sebagainya itu menjadi tua yang memabukkan. Jadi sama dengan khamar, tapi ini tidak memabukkan. Jadi maka dia reguluta betuang ini tua cening ya. Aja satu bakal kami tua positif cening halal inu ya mereka memabukkan itu haram kita minum, itulah khamar. Tapi air itu begitu hebatnya yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, campur sesuatu yang lebih melezatkan lagi minuman itu. Ya dari itu air tasnim
nari itu matawai nainunge koritu tau mapangawe alewe ripuang Allah Ta'ala. Artinya ini tasnim ini adalah air yang khusus diminum oleh orang-orang mukarrabun, ya, orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Ini air bersih khusus tasnim, ya, nikmat. Ini namanya tasnim. Ya. Jadi engkau tu ya andre guruta areko minum ni ya nali pak bura ya nali pak bura yusqauna dia baca ini yusqauna min rahiqim makhtum khitamuhu miskun wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun wa mizajuhu min tasnim ainan yashrabu bihal muqarrabun. Nah, dia bacakan ya, sebanyak 3 kali di air dan diminum itu baru diminum. Sebagai satu tafaul bahwa minuman ini adalah minuman al-abrar, minuman al-muqarrabun. Ya, memuarik menjadi pak murah. Ya, jadi engkau tahu harus naruh tahu malasa, kalau jak pingawai kan kita baca ya. Tapi kata dulu, kita baca ini barakah na ya. Ya, panunazzilu minal Quran ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Itu secara umum. Nah, jadi kita baca ya, wa yusqawna min rahiqim makhtum khitamuhu miskun wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun wa mizajuhu min tasnim ainan yashrabu bihal muqarrabun. Nah, baca 3 kali. Sabah Quran berarti matau tak bila masyaitanir rajim. Sekarang itu maktub sampai 3 kali, baru diberikan kepada orang yang yang meminta itu. Bentuk kita barakah nih roh ya roh macam cepat boleh. Sampai gimana sakan ya minuman betana ya ko rahik itu minuman ala berar. Tapi dicampur dengan tasnim. Ya. Kalau tasnim ini minumannya orang al-muqarrabun. Al-muqarrabun. Ya, ini sekedar manfaat ataupun hikmah yang bisa kita jadikan sebagai dasar menjadikan Quran itu sebagai syifa. Tafsirena. Rilalena ayat mat dioloe ya lilaku be nole baca marioloe seka marioloe itu nabela ya sedangkan yang kita maksudkan di sini yang baru-baru ini ya yaitu yang terkait dengan sebelumnya minggu lalu ini yang kita baca al-mukazzibun, al-mujrimun dan sebagainya, al-fujar ya itu. Karena ayat mat dioloe urani narampe pung Allah Ta'ala gau naoloie tau masakkae itu bertanda al-mukazzibun kapire masakka manangnya andrenge tahu maceko makti maceko al-mutaffifun jadi termasuk mana ya al-mutaffifun al-fujar al-mukazzibun. Sebab ini hampir berdekatan semua napubo ni teh mutaffifun ya. Dari segi muamalah itu akan membawa kepada fujar. Ya, berlaku zalim, berlaku
membodohi orang, ya, artinya menipu orang dan sebagainya. Hujat. Nah, kalau sudah datang itu maknanya dia tidak ada lagi kepercayaan kepada agamanya. Mukazibun. Kalau mukazib dia nggak percaya sorry mondri. Pak Benena percaya sorry mondri, tidak mungkin mutafifun, tidak mungkin. Sebab dia ingat bahwa ini nanti saya akan pertanggungjawabkan kalau ada kemudian hari. Nah, itu maksudnya. Jadi maka dari guru terlana ya, ke penerangan tafsirina ilalana ayat madioloe pura ni narampe kung Allah Ta'ala gau naoloie tau masakae andrengi tau makiko-kikoe reso kiyama narilalana ayat manguloe betaniro puri baca silalone ya narampetosi sale ya narampetosi kung Allah Ta'ala gau na pinagdingiye tau madecenge na pedeceng ya akas naro tau madeceng mapangawe alewe nama raja atau maling ripuanna raja atau maling ripuanna. Artinya sangat senantiasa memberi perhatian kepada ajaran Tuhannya. Waktu maling itu mendengar, senantiasa mendengarkan, patuh ya. Itu kata maraja aturu ripuanna maraja aturu ripuanna nana tarima lempu isininna parentana puanna nakeda katana yana narape tafsirena. Tidak apa-apa kita baca sedikit. Taroi mainga menandro majepu kita amala na tau madecenge na takwa nato mali ripuana nato maling itu naturu nato maling ripuana jarang kita gunakan nato maling naturu ripuana engkai ritaro rilalenna onrong matanrewe risuda langsung jadi seakan-akan ero iliyun ro menatafsiri untuk kami namatan rewe risuda ya. Walaupun tadi kita baca iliyun itu nama kitab, nama kita amalak tadi ya, kita amalak ni gana maka paisengi ko requero onrom matan rewe ya nari itu kita uraoki ya, suku taroki sinina pangkau kemadicingna. Nah, jadi sudah tadi kita jelaskan jadi hampir sama dalam bahasa Melayu juga bahasa Indonesia. Nah, artinya kitab Iliyun itu adalah kitab amal yang sudah tertulis semua kebaikan-kebaikan kita di situ. Nah, sabikor itu malaikat malebih. Begitu juga disaksikan oleh malaikat yang mulia. Pangewali menang onrona di sisi napuanna. Maka we menang ro. Maka we manang onrona di sisi napuanna betul na almukarrabun. Maka dia andai guru dapat tafsirewe. Ini tambahan. Majepu nyawana atau mata poe nareko rireddu nyawana ripain re nirilangi. Itu dalam hadis. Ya ko icabu ya nyawana ya to melo mate cabu nyawana. Orang itu orang beriman, maka dia akan diangkat naik ke tempat yang tinggi. Nari timpakan na kor itu baban na langi. Nari pat lupain na rita rima lempu
rimalaikai naridupaina. Naridupaina nari tarima lampu rimalaikai nari apa namanya nari pancaji nari pak diorio nari pacak diorio, artinya diberikan apa namanya hiburan-hiburan sehingga dia merasa apa namanya gembira. Nainapa natiwi malaikai lokaryarasya. Jadi mengikut riwayat ini, kalau orang mukmin itu mati, dicabut nyawanya, maka nyawanya itu diangkat ke atas, baru dihibur. Jangan takut, jangan ini. Ada juga riwayat mengatakan, maka diperlihatkanlah tempatnya di surga. Kemudian diturunkan ke aras. Koniro lolongan surat taroki dan itu. Bebas boleh Arya paresange. Jadi waktu itulah diberikan Iliyun, kitab Iliyun itu. Enrengnya palanna. Jadi kerumung diterima loh. Kaya doon nyawana ipindi di Korea sewa, apiki lo arasya ako niya diterima ya. Jadi artinya termasuk tanda bahwa dia sudah bebas. Dia tidak akan menghadapi lagi hisab. Bebas poleri aparesange hisab. Andrengi pacalange yakap. Yan naro pada nasabi malaikai. Pada nasabi malaikai al-mukarrabu. Majepu tahu matomalinge ripuanna. Para yang betul-betul patuh kepada Tuhannya, nama deci pangkaukanna ritaru imanan ro rilalenna surga ondrongan nyaman-nyaman. Mereka tempatkan dalam surga pada engkan imanan ro tudang, tudang matu apa namanya, matu mancing. Tudang matu mancing bahasa Ogi tolongnya, tudang matu mancing karena istilah di rumah dongkong, tudang merenung, matu mancing pada lancing matu mancing, biasa naranjang penuh belo-belo, tanga isininna ipasadia ngengi menandro ripuang Allah Ta'ala. Koromai ala birmat dupa-dupange andangnya hanya menyamang ngesupue ilana surga. Sama yang saya katakan tadi bahwa mereka ini duduk dengan nikmatnya, menikmati segala apa yang dia lihat di tempatnya, sehingga datanglah rasa kegembiraan, muncullah di mukanya tanda cahaya bahwa dia adalah orang yang sangat-sangat bahagia berada di tempatnya. Nareko na tujuh mata imanan ro magati mani muisen lima jepun namanan ro cak diorioi nasaukini nawa. Artinya kalau kita lihat itu nanti, maka kita akan dapatkan bahwa mereka itu penuh dengan kebahagiaan. Nasaba paitana mananro rupa macaya peroero. Jadi apa namanya, muka yang berseri dan bercahaya, bahasa Bugin peroero, napakua asau kini nawang, yang bertenang panyamak papinadina, sau ini nawanna, sau ini nawa. Ri painun ni manan ro rilalenna suruga koromai tua mapacing nama kesing. Jadi reni apa namanya tasnim rahik, reni rahik, de nangka naruai lima.
artinya belum pernah di apa namanya itu diganggu, belum pernah diminum, belum pernah dirasakan orang. Pura ritaroe pas sampo de gaga uat ditimpa ire kuero pas sampo sangadina tau bisa surugai. Artinya betul-betul asli lah. Istilah kita sekarang ini ya original. Gaga apa namanya yang pernah mengganggunya, yang pernah mencobanya, ya jadi enggak itu asli. Reko riinungi requero tuae ripena dingi baunna mawangi. Kalau riinungi mawangi. Pada baunna minyak kasturie. Yang minyak kasturie terkenal ya. Terkenal minyak yang paling disukai oleh umat manusia. Hanya menyamangang mapakuena sitinaja mabittangi sinina tahu mabittangi. Artinya sepatutnya kita berlomba-lomba maka bitang. Ya, kita berlomba-lomba ya, untuk mendapatkan minuman itu. Bagaimana? Kita mesti menjadi golongan al-abrar, ya, golongan al-mukarrabun pada malaikat. Iaro inungang riram pewe riwerengi pacampuru riasan uai tasnim. Yanaro pacampuru inunganna taulisa surugae kami nama kesing nama lagu. Jadi minuman rahik dicampur sedikit dengan tasnim, itulah minuman yang paling enak, paling lezat ya kita minum. Ia nari itu mata uai na inunge ko itu sininna tau ripak kawikie ripak masina pungala ta'ala al-mukarrabu mapangawai alewe ripuan. Saya kira kita masih panjang ini, jadi lebih baik kita skip dulu sampai di sini. Insya Allah lain kali, karena ini masalah lain. Ini masalah al-mujrimun. Jadi kita ada al-mutaffifun, kemudian kita ada al-fujjar. Ini sifat-sifat mana tahu ya? Sifat-sifatna atana pungala ta'ala al-mutaffifun, al-fujjar, al-mukazzibun. Itu yang awal. Itu satu golongan ini. Ini yang masuk di dalam neraka sijil. Kemudian ada lagi yang kedua yang kita baca tadi ini, yaitu al-abrar wal mukarrabun. Mudah-mudahan kita berada di golongan yang kedua ini, al-abrar wal mukarrabun. Bagaimana kita ada di situ? Yang pertama kita jauhi 3 golongan ini. Al-mutaffifun, ya, si bungu-bungu pada lupa tahu. Itu secara umum. Al-fujjar, zalim. Al-mukazzibun, si mata mapak beli deh gak tepat nah si kalija. Jadi 3 ini harus dijauhi. Barulah kita berusaha mendapatkan yang kedua ini, al-abrar wal mukarrabun. Insyaallah nanti ada kita baca lagi agak tosi betana alladzina ajramu, orang yang mujrim, yang melaksanakan dosa, yang senantiasa mengejek orang-orang yang beriman, orang-orang abrar, orang-orang apa. Tadi ini al-mutaffifun, al-fujjatin, dia enggak mengejek, dia
dia lakukan dengan penuh, artinya girah melaksanakan kejahatan. Tapi kalau ini ya mungkin ya, sama dengan istilah kita sekarang ini Islamofobia ya, yang digembor-gemborkan oleh ya, orang yang bukan Islam. Artinya dia mengejek-ngejek kita, mengejek-ngejek ajaran kita, ya, senantiasa berusaha bagaimana menyatakan bahwa agama Islam ini ya agama yang bukan lagi sesuai untuk kita sekarang ini, macam-macam lah. Ya, inilah yang dikatakan innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu. Ini akan kita hurai dan mungkin ini yang terakhir ya dalam surah Al-Mutaffifun. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, telah kita simak dan dengarkan bersama terjemah dan tafsir surah Al-Mutaffifin hingga ayat yang ke-28 tadi. Selanjutnya kembali kami persilahkan kepada para hadirin wal hadirat jika kiranya ada hal yang ingin didiskusikan. Tafadhal. Kami persilahkan jika ingin berdiskusi langsung dengan Andre Beruta atau kami bacakan via chat. Oke, Fadal. Ya, tafadhal. Disilahkan. Oke, kalau memang tidak ada ya bagus juga. Artinya ini kan ayat-ayat ini eh, ayat apa namanya? Ayat tafsir namanya. Ya, artinya memberikan kabar gembira ya kepada kita. Nah, kalau yang sebelum itu ya inzar lah, inzar, peringatan. Jangan jadi orang mutafifin, jangan jadi orang fujar, jangan jadi orang mukazibin. Nah, itu usaha kita. Hendaklah menjadi orang yang abrar, hendaklah menjadi orang yang mukarrabun, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Saya kira ini cukup ya, jelas sekali. Gitu. Ya, bisa menjadi motivasi ya, bagi kita untuk berpegang teguh kepada ajaran agama kita. Ya, karena ini merupakan bagian daripada isi Al-Quranul Karim, firman Allah. Jadi kita baca ini kan firman Allah. Ya, kita hanya menyampaikan sesuai dengan kemampuan tafsirnya, maksudnya. Tapi sebenarnya hakikat maksud Allahu a'lam. Yang jelas sudah ada gambaran. Ya, gambaran mudah-mudahan kita yang mendengarkan ini bisa lebih meyakini lagi bahwa kita di dunia ini kalau kita lihat itu ya, artinya ingin selamat jadilah golongan abrar wal mukarrabun. Ya, kalau tidak ya kita harus ya, artinya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya kira itu yang penting ya menjadi apa namanya semacam motivasi kepada kita di dalam mempelajari ajaran agama kita. Bukan untuk sekarang ini terkadang ada orang kalau dia mempelajari agama itu dia mendatangkan syak, ada keraguan ya, ada keraguan ada apa. Tapi
Tapi kita di sini kita mempelajari Al-Quran ini, kita inginkan manfaat yang banyak, yang lebih memotivasi kita untuk berpegang teguh kepada ajaran agama kita. Ada yang mengangkat tangannya. Siapa ya? Fadal. Iya, betul, Ustaz. Ini kan. Ustaz Musyari. Silakan Musyari. Ustaz Musyari. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe, Puan, terkait frasa al-abrar ya, al-abrar. Ya. Ini kriterianya masuk secara umum ya, Puan. Nabi masuk, ulama masuk, kiai masuk, ustadz masuk semua. Apa Ya, gimana itu? Ya. Yang jelas itu al-abrar itu adalah satu nama yang umum. Ya, jadi kita tidak bicara di sini soal nabi, wali, apa sebagainya. Kita bicara soal ibadur rahman, hamba Allah. Oh ya. Walaupun kalau kita kaitkan dengan kedudukan masing-masing yang sudah seperti nabi, wali dan sebagainya, tentu ada ya tempat-tempatnya. Tetapi ini terkait dengan sifat-sifat yang kita lakukan sehingga kita mendapat predikat al-abrar atau predikat muqarrabun. Ya. Oh ya, seperti itu Puang ya. Iya. Ya. Kemudian terkait soal apa tadi itu amalan yang dibaca. Iya. Nah, iya. Jadi para ulama, para waliullah itu kan bisa dijadikan wasilah untuk terkoneksinya doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bu Andi, ya. Kemudian terkait itu saya ingat betul dengan karya Ande Guruta Ambo Dale. Dalam bentuk kaligrafi, yaitu nama-nama Ashabul Kahfi itu, Puang. Ya, Ashabul Kahfi. Ya, Ashabul Kahfi itu. Ya. Nah, itu sampai itu arahnya ke jimat atau apa itu, Puang? Ya, sebenarnya itu kan nama Ashabul Kahfi itu ya, memang ada di dalam asar, dalam tafsir As-Sawi ya, atau syarah hasyiah Jalalain ya, Jalalain. Memang disebutkan di situ barang siapa yang menggantungkan nama-nama itu ya, di rumahnya atau di tempat mana, maka dia terselamat daripada mara bahaya, termasuk banjir, termasuk kebakaran, termasuk memang ada disebut. Nah, jadi Guruta mengambil ke situ ya secara umum lah, ya, secara umum. Jadi dia semacam bisa dikatakan sebagai keberkatan lah, ya bukan. Kalau azimat itu terkadang kita terjemahkan juga ya tamimah. Nah, tamimah itu kan tidak boleh ya, tamimah. Tapi kalau azimah ini sebenarnya tidak ada masalah. Kalau azimah ini bukan benda yang kita gantung itu yang mendatangkan manfaat, tapi keberkatan yang ayat yang disebut di situ ataupun nama-nama yang kita sebut di situ itu yang membawa kepada keberkatan. Namanya azimah. Jadi kita bedakan tamimah dengan azimah. Nah, kalau azimah ini sahabat dulu pakai. Ya. Azimah.
waktunya masih anak-anak, anak-anaknya masih belum bisa membaca, belum tahu, maka dituliskan ayat-ayat Quran seperti yang disebutkan tadi, baru dibawa untuk keselamatan anaknya supaya tidak diganggu oleh setan. Tulis ayatul kursi, kemudian disimpan di bajunya, ya supaya tidak diganggu oleh setan. Itu ada dalam riwayat seperti itu. Itu namanya azimat. Yang tidak dibenarkan itu tamimah. Walaupun tamimah terkadang diambil dari ayat juga, tetapi yang menjadi masalah dia meyakini bahwa itulah yang mendatangkan mudarat ataupun manfaat. Benda itu yang yang dibungkus, yang dia apa itu bukan. Nah, inilah yang dilarang oleh agama Islam. Tiara, tamimah dan sebagainya. Tapi kalau aziman enggak. Aziman enggak. Jadi larinya ke azimah ya Pak? Iya, ke azimah. Ya apalagi itu kan riwayatnya Abdullah bin Abbas, sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah. Ya, kemana-mana Rasulullah pergi, beliau selalu ikut di situ. Ya. Azimah itu sah kita amalkan. Nah, tapi tadi kata azimah itu maknanya bukan yang kita tulis bendanya itu, kertasnya apanya itu yang menyelamatkan, itu bukan. Tapi keberkatan yang ada pada lafaz-lafaz yang kita tulis itu sama dengan ayat-ayat Quran. Saya kira itu yang perlu kita pahami, bedakan. Itu yang disebut wasilah Pak Di? Wasilah dari nama-nama Ashabul Kahfi ini. Sebenarnya itu wasilah lain ya. Kalau wasilah itu kan perantara. Ya, wasilah itu perantara. Artinya kita menjadikan wasilah huruf tambah dalil. Itu wasilah. Kita menjadikan wasilah Ashabul Kahfi. Itu wasilah. Kita menjadikan wasilah kepada ayat-ayat Quran ataupun Asmaul Husna. Nah, itu namanya wasilah. Jadi wasilah inilah yang sampai kepada tawassul. Wasilah artinya kita tidak meyakini bahwa itu yang mendatangkan, tetapi itu yang boleh membawa keberkatan sehingga Tuhan bisa menerima kita punya maksud, makasih. Kemudian wasilah itu kan diperintah oleh Allah, wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu terjemahan kan sangat jelas. Nah, terus Ashabul Kahfi ini kategori al-abrar apa gimana Puan? Oh iya, sama-sama abrar. Kita benar lah, semua orang-orang yang al-auliya al-abrar, al-anbiya al-abrar, al-muttaqin al-abrar. Setaraf waliullah ya Pak ya. Semua abrar ini secara umum. Secara umum dia tidak mengkategorikan. Kalau wali itu kan khusus, anbiya itu khusus, malaika itu khusus. Tapi al-abrar wal muqarrabun ini umum. Siap. Itu yang disebutkan di dalam kaitannya dengan suratul Tatsfif ini, Bagus juga ini kalau ada yang rasanya pernah saya baca juga itu dalam kitab tasawuf, kita baca di sini. Tentang bagaimana perbedaan muqarrabun dan al-abrar dan sudut minuman tadi. Tapi itu kan tidak terlalu memberikan motivasi. Hanya sekedar menelusuri makna ayat Al-Quran Al-Karim. Jadi istilah waliullah itu kan bertingkat ya Pong ya? Ya, waliullah itu kan artinya orang yang mahfuz, dipelihara oleh Allah. Dan ilmu mereka, ilmu mereka itu memang langsung
dari Allah, tetapi bukan seperti Nabi. Ya, bukan seperti Nabi. Ya. Dia langsung kepada Allah melalui ketakwaan. Kita disebut wattaqullah wa yu'allimukumullah. Itu ilmunya para wali. Iya, ya. Tidak sama dengan nabi-nabi kan langsung dapat wahyu. Tidak Ya, sama. ya, ya. Ya. Kalau waliullah itu ilham. Ya, mungkin kita sebutkan ilham apa, tapi ada sebab. Ya, ada ilham datang begitu saja, karena kedekatannya dengan Tuhannya. Ya, karena memang dipelihara oleh Allah. Ya, ya, ya. Saya percaya bahwa di dunia ini memang ada klasifikasi manusia itu. Ada yang bertugas memang untuk memelihara alam ini. Itu disebut wali-wali lah. Ya, artinya orang yang diterima doanya, orang yang kan kita percaya gitu. Dengan tidak semua derajat manusia itu di hadapan Tuhannya sama kan? Iya, iya. Bahkan ada Puang mengatakan bahwa ada sejumlah wali itu yang karomahnya itu udah melampaui Rasulullah. Ada yang bisa terbang, iya. Ada yang bisa pindah-pindah tempat, iya. Bagaimanapun karamah itu adalah bagian bawah daripada mukjizat. Nah, tidak bisa ya. Jadi bagaimanapun tingginya wali itu tidak bisa melangkaui kenabian, tidak bisa. Iya, betul. Ya, tidak bisa. Nah, karena wali itu sebenarnya kan bukan hanya pilihan Allah, tapi ada juga usaha manusia. Tidak sama kalau nabi itu betul-betul pilihan. Ya, pilihan. Jadi Allah yang yang pelihara, yang betul-betul seakan-akan memang dikhususkan. Kalau wali ini kan di samping kesalehannya, apanya, sebagainya, akhirnya Allah menerima segala amalnya, menjadi orang yang. Jadi adalah usaha. Ya. Dan itulah yang menjadi harapan kita yang beribadah ini kan, yang beribadah. Saya tidak membedakan itu orang saleh, wali dan sebagainya. Wali itu orang saleh itu adalah wali. Dari segi sifat-sifatnya saleh lah. Dari segi dipelihara oleh Allah ya, aulia Allah. Ya, sehingga kemudian Puang kalau kita menyampaikan ke audiens, ke hadapan jamaah tentang keistimewaan Rasulullah, bahwa beliau itu kalau buang hajat itu tidak kelihatan kotoran beliau, langsung menguap. Kemudian lalat itu ketika di tubuh beliau itu tidak pernah kehinggap sama serangga-serangga begitulah. Ya, Kemudian sebenarnya itu dakwah. Ya. Kita berdakwah itu ada tujuan, ada manfaat. Kira-kira kalau kita sampaikan ini, adakah bisa menambah keimanan ummah yang kita dakwah ini? Kalau tidak, saya kira atau mendatangkan keraguan, tidak usah. Walaupun benar bahwa Nabi itu kan manusia, tapi tidak sama dengan kita. Ya. Bahwa Nabi itu punya banyak keistimewaan, baik jasadnya, apalagi kalau kerohaniannya, ya memang banyak. Tapi adakah ini kita sampaikan bisa mendatangkan rasa cinta orang kepada Nabi atau tidak? Ya, kalau justru membawa kepada keraguan, seperti yang disebutkan tadi itu, bahwa kotorannya tidak pernah nampak, langsung diambil oleh malaikat, atau apakah? Ya, kemudian Rasulullah itu kalau berjalan dia suka di belakang,
Ya, karena dia suka melihat malaikat yang ada di belakangnya. Nah, Iya, dia iya, melihat iya. juga di belakang kan, dia melihat juga. Ya, kemudian Nabi itu kan bercahaya lebih terang daripada matahari. Sehingga Aisyah kalau apa namanya kehilangan jarum kah, apakah di rumahnya gelap, maka datang Nabi, maka cahaya Nabi itulah yang dapat membantu dia untuk menemukan apa yang dicari. Iya, iya, iya. Tapi apakah ini sebenarnya memberikan apa namanya rasa cinta kita kepada Nabi atau tidak? Ya. Inikah yang membawa rasa cinta kita kepada itu yang harus di ada memang juga orang yang memang suka ya dan merasa apa namanya syahdu juga kalau mendengarkan Iya, iya. keistimewaan diri Rasulullah. Tapi ada juga yang main-main, nah itu tidak betul, itu sudah macam-macam kan. Ya, karena memang tidak ada dalam rukun iman kan. Jadi orang Iya, iya. percaya tidak percaya itu tidak terlalu penting. Ya, betul, betul, betul. Saya kira pendekatan dakwah itu yang harus kita dalam menyampaikan apapun, bukan hanya kepada Rasulullah ya. Al-Quran pun kita sampaikan juga harus melihat manfaatnya. Kita jangan hanya sok saja menyampaikan, belum tentu para apa namanya ini ya bisa menambah keimanan mereka. Bisa menambah. Kecuali kalau macam kita ini ya orang beriman, orang apa semuanya. Tidak apa-apa kita sampaikan keistimewaan Rasulullah. Nah, kita menyampaikan segala apa namanya keluar biasaan manusia, bukan manusia seperti kita ini. Ya, artinya keistimewaan seperti itu. Tapi tidak semua. Ya, kalau secara umum saya kira tidak terlalu ini lah. Ya. Artinya itu sebabnya ada namanya apa namanya tidak perlu dakwah itulah, ilmu dakwah itulah. Karena setop ini ya istilah sekarang. Ya, ya. Dan saya kira menurut pemandangan saya ini Ya, yang ya, kurang diperhatikan oleh pembicara agama kita sekarang ini. Iya, betul sekali, ya, Pak. Apa saja mau disampaikan dia pakai. Yang penting dia yang terkenal, bukan manfaatnya. Dia yang mau terkenal apa. Jadi macam-macam sesuatu yang disebutkan. Pada sepatutnya tidak begitu kalau ulama yang sebenarnya tidak begitu dalam sejarah dakwah kita kan tidak begitu. Ya, cintailah Rasulullah SAW melebihi cintamu kepada orang tuamu. Ya, pada siapapun. Ya. Pada siapapun. Pada siapapun. Ya. Dan kita cinta kepada Rasulullah ini bukan apanya. Kita merasakan bahwa berkat Rasulullah lah kita bisa seperti ini kan. Dalam apa namanya beribadah kepada Allah, dalam menelusuri kehidupan kita ini dengan baik. Saya kira berkah lah. Tapi sekali-sekali kalau bulan Maulud ya terkadang kita juga lontarkan itu supaya lebih mengukuhkan orang bahwa Nabi itu seorang Nabi, bukan hanya manusia biasa saja. Jangan selalu disebut innama ana basyarun mislukum. Ingat yuha ilayya. Jangan hanya sampai basyarun mislukum. Jadi Nabi itu hanya seperti manusia biasa saja. Karena Nabi ini adalah ikutan kita. Jadi perlu kita tahu bahwa memang dia dibangun sebagai manusia untuk menjadi tauladan kepada kita. Mengajar kita bagaimana hidup di dunia ini. Ya kan harus begitu. Kalau Nabi itu ikut kelebihannya kan tidak perlu makan dia. Dia dikasih makan oleh Tuhan. Tidak perlu bekerja, tidak perlu apa, tidak perlu pergi berperang dan sebagainya. Tetapi mengajar kita bagaimana hidup, bagaimana perjuangan, bagaimana sampai dia berlapar-lapar. Dilihat oleh sahabatnya, ada yang menangis macam-macam. Cuma riwayat-riwayat seperti ini kita harus
berhati-hati adakah ini membawa keuntungan kepada yang kita dakwah itu. Jangan sampai kita duduk, kalau begitu Rasulullah miskin, untuk apa kita mengikuti, nggak mau saya miskin. Ada orang yang begitu, karena dia baca hadis itu, hadis Rasulullah, Allahumma ja'alni miskinan, kalau ibu miskin, waj'alni minal masakin. Kalau begitu katanya, tidak mau lah. Malah saya pernah dapatkan orang tidak mau minta kesabaran. Kalau minta kesabaran katanya kena musibah itu. Selalu bersyukur aja katanya. Cuma itu analogi yang betul-betul tidak, seakan-akan iman itu agak bertolak belakang. Itu saya katakan bahwa memang kita sebenarnya, terutama kepada kita di daerah ya, dalam berdakwah kepada masyarakat ini harus lihat manfaatnya itu. Betul. Terutama itu bisa membawa kepada mencintai agamanya. Itu yang selalu selalu saya tekankan itu. Bagaimana bisa menanamkan raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berceramah, dakwah untuk mengarah ke situ itu bagus ya, itu ceramah. Tapi kalau Anda mendatangkan keraguan, mendatangkan syak, adakah Quran kalamullah atau bukan? Adakah Nabi itu Nabi manusia biasa atau bukan? Jadi saya kira bukan itu tujuan kita tahu. Atau Islam itu apakah sama dengan agama lain dan sebagainya? Tidak perlu saja. Inilah sebenarnya yang harus kita perhitungkanlah, jadi ada perhatian. Sama kita dari daun sekelas supaya kita tetap istiqamah lah. Aman tu billah summastaqim. Itu prinsip kita. Iya, Puang. Kemudian ada istilahnya, Puang, mengkultuskan. Jadi apakah Rasulullah ini yang paling berhak dikultuskan? Ada istilah mengkultuskan, Puang. Ada istilah mengkultuskan tokoh-tokoh. Sebab para ulama itu sudah sepakat. Bagaimanapun kita memuji Rasulullah, kita tidak akan sampai kepada derajatnya yang sebenarnya. Betul. Kita boleh memuji bagaimanapun, salawat bagaimanapun, dan tidak mungkin sama dengan menyamakan dengan Tuhan. Muhammad itu hamba Allah, ciptaan Allah. Walaupun kita bicara tentang Nur Muhammad, Nur dari Allah menciptakan yang pertama, itu tidak akan sampai kepada menyatakan Nur Muhammad itu Tuhan. Tidak ada dalam tradisi kita, dalam turas kita, tidak ada seperti itu. Beda dengan agama lain. Agama lain nabi-nabinya terkadang naik menjadi Tuhannya. Kalau kita tidak, bagaimanapun kita memuji Rasulullah tetap Rasul Allah. Iya, betul. Kita sudah diikat dengan syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inilah lingkaran keyakinan kita yang tidak bisa orang memuji melebihi daripada yang sebenarnya. Betul. Jadi tidak ada sejarah bahwa pernah kita jadikan Muhammad itu sebagai Tuhan, ada. Tidak ada. Sedangkan ajaran-ajaran sesat saja itu yang ada mengatakan bahwa diri kita ini kita samakan dengan Muhammad, itu bukan bermakna menyamakan dengan Tuhan, kan? Kepala kita ini mimnya, ini kita sebagai hanya, kemudian sini ketika kita sembahyang katanya berdiri seperti itu kan ajaran sesat ya, ajaran yang tidak betul. Tapi ada yang memakai seperti itu. Beberapa ajaran-ajaran yang menggunakan seperti itu. Dengan telunjuknya pun macam-macam dia
Iya, iya. Ya, olah ya seperti supaya lafaz Allah itu yang terkadang tidak ada. Hmm. Jadi saya meyakini pernyataan jumhur ulama bahwa bagaimanapun umat manusia ini memuji Nabi Muhammad tidak akan melebihi sesuai dengan kemampuan manusianya, tidak akan sampai kepada derajat yang sebenarnya Nabi Muhammad itu. Iya, iya, betul. Ya, begitu tingginya kan, ya tingginya kedudukan Rasulullah. Bahkan keberadaan alam semesta ini tidak Ya, akan ada ya, kalau bukan karena ya. Muhammad. Iya, iya, iya. Nah itulah ya, tapi Iya, kan iya. itu kan terkadang ada yang mempertikai yang hanya melihat lafaz itu mengatakan Iya, bahkan iya, iya. ya alam ini diadakan itu karena ini Allah lah kumpayakun bukan karena Iya, betul, Muhammad, betul. bukan karena ini, karena mereka ini tidak merasakan kan, tidak merasakan, Iya, betul. belum betul-betul mencintai Rasulullah Betul, Shallallahu betul. Alaihi Wasallam. Bahkan Jadi ada ya, Pung, apa namanya, ada sebagian orang itu, mohon maaf Bang, menganggap bahwa organisasi NU itu terlalu mengkultuskan Syekh Abdul Qadir Jailani dengan adalah dengan kekaromahan yang dimilikinya. ya artinya dia penilaiannya seperti itu, Iya, ya penilaiannya. Tetapi kita ini melihat bahwa orang-orang soleh ini memang kan punya kelebihan-kelebihan, iya, ya, punya kelebihan. Kecuali kalau itu yang seperti tadi dikatakan bahwa ada waliullah yang karamanya melebihi daripada mukjizat, itu satu kesilapan. no, iya, Atau ada wali yang sudah sampai kepada darjat kenabian atau melebihi, ya, nah ini. iya, Ya. Karena kita tidak mengatakan bisa bisa terbang, bisa apa, bisa naik di atas saya dan sebagainya. Nabi tidak ada dalam riwayat itu. iya, iya, Mukjizat itu sesuai dengan tuntutan. iya, Ya, iya, iya, sesuai dengan tuntutan. Sementara karama ini untuk menjelaskan kekuasaan Tuhan. iya, iya, iya. Nah, Betul. kekuasaan Tuhan. Jadi beda kan? Ya, Iya, beda. betul, betul. Beda Ya, sekali, Bang. beda. Iya, Ya, beda. Ya, jadi tidak boleh kita mau membandingkan kan ya. Yang jelas karama di bawah iya, bagian daripada, artinya merupakan apa namanya itu, pelimpahan daripada mukjizat itu. iya. Kalau Rasulullah ini levelnya udah Al-Mukhtar, Al-Mukhtar, pilihan Bang ya. Nah, iya lebih. Betul-betul pilihan. Ya, saya kira Nabi semua muhtar. Oh Tapi ya, yang ya. jelas Nabi Muhammad itu khairu khalqillahi ajma'in, Betul, betul. yang Betul, terbaik. betul sekali. Malaikat pun kalah. Seluruh Hmm, makhluk. betul, betul. Itu kalau kita mau bicara tentang ya, kelebihan dari sisi Allah Subhanahu. Jadi itu saya itu tidak terlalu tertarik kalau mau bicara Nabi sebagai manusia biasa, enggak. Saya Iya, ingin memahamkan manusia bahwa Muhammad itu adalah Rasul Allah iya, betul, Bang. yang Betul, datang ke betul, bumi betul. ini untuk mengajar kita tentang bagaimana cara hidup, di dunia ini. Bagaimana kita apa namanya menggunakan, ya, wahyu ini di dalam hidup kita ini. Penafsiran wahyu itu ada pada Rasulullah. Karena wahyu ini tidak bisa dipahami oleh manusia secara langsung begitu. Iya, Andai kan secara langsung ya langsung saja diturun Quran, silahkan baca, silahkan pahamkan. Seperti orang sekarang ini memahami Al-Quran, memahami langsung dipaham langsung, itu juga. Padahal enggak. Wahyu itu ya, adalah kalamullah. Jadi kalau kita tahu kalamullah sangat berbeda dengan kalamul insan. Ya, jadi harus ada orang yang menerjemahkan. Itulah Rasulullah betul, yang betul. didatangkan di dunia ini. Apakah dia terjemahkan secara langsung begitu dengan kata-kata yang kita dapat di dalam hadis, ya, atau melalui amalan-amalan yang dia lakukan. Nah, itulah yang dikumpulkan oleh Ibnu Abbas itu kan dalam tafsir. Ya, itu kan sudah ada semua, itu sudah diapa. Dan
ulama-ulama tafsir sesudahnya itu banyak sekali. Tafsir bin Mansur, tafsir bin Ra'i pun dengan manhaj yang sudah dipola oleh para sahabat. Jadi tidak ada keraguan seperti mana. Karena itu pasti ya. Yang kita ada sekarang ini, yang perlu kita sekarang ini, ya yang belajar ini ya harus menguasai lah rujukan-rujukan itu. Baca dengan baik apa sebagainya. Ya, ya. Dan ikut panduan-panduan ulama. Ya, alhamdulillah. Yang jelas agama kita ini menurut dalam setiap zaman itu pasti ada ulama yang mempertahankan kebenaran. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq. Ya, mesti ada satu golongan itu yang mempertahankan, satu kumpulan mempertahankan kebenaran. Jadi tidak pernah dikatakan bahwa semua orang Islam dol, begitu. Ya, tidak pernah deh. Kita dalam Islam dah. Malah kalau kita lihat dalam sejarah, selalu yang benar itu yang mayoritas. Justru yang minoritas itu yang sempalan. Kita katakan sempalan. Mulai dari dulu Khawarij lah, Syiah lah, macam-macam golongan-golongan yang kita pelajari dalam Al-Qur'an itu. Mereka tidak pernah mayoritas. Yang mayoritas ini yang kita pertahankan sampai sekarang. Masya Allah, Puang. Mabarakala ada, Puang. Saya kira itu manhaj. Itu manhaj melihat ajaran agama kita ini. Supaya jangan mudah sekali dapat. Karena orang ini menyampaikan Islam sekarang ini saya takut rasanya. Iya, betul. Karena masyarakat umum sampaikan seperti itu. Akhirnya masyarakat ini apa yang dia paham tentang agamanya. Malah dia syak dengan agamanya sendiri. Iya. Istilahnya pun terlalu vulgar. Iya. Iya. Ya, istilah vulgar nih. Iya, terlalu vulgar. Bahasa yang selalu ya. Cuma saya ini bahasa Indonesia saya ini terbatas sekali. Ya. Terbatas ya. Sejak dari DDI sampai belajar dulu enggak. Uyukan saya hanya bahasa Arab aja. Iya. Dengan bahasa Bugis itu. jarang sekali membaca bahasa buku-buku yang itu. Saya menulis pun sudah ditulis dalam bahasa Melayu, sudah saya tidak pernah baca lagi. Ada pun yang saya tertarik disertasi kita nanti itu, tapi mungkin kesempatan lain baru bisa dibahas itu. Saya tertarik sekali judul disertasi itu. Iya. Yang waktu tadi Universitas Kebangsaan kan untuk dicetak. Oh, udah dicetak gitu, Bang. Udah dicetak, cuma sebagian kecil. Banyak. Malah ada bahasa Bugisnya itu banyak, itu bahasa Bugis enggak. Saya itu terkesan sekali situ, Puang. Tidak ada yang bisa menguji, Puang. Anuna. Ya. Jadi itu tuh nanti. Saya belum dapat literasi soal itu, Puang. Jadi apa saya di situ nanti. Bisa nanti saya mungkin ke silaturahim ke rumah pun nanti. Bisa, silakan. Insyaallah. Saya di rumah aja kalau anda keluar ini. Iya, insyaallah aku kesempatan, Puang. Kalau enggak, sudah tahu alamat kan? Iya. Mudah sih. Ya, jauh lah. Kalau tinggal di Jakarta atau di mana? Saya di Jakarta, Puang. Jakarta itu ya. Iya. Insya Allah. Nanti saya baku janji sama teman-teman yang lain bisa berkunjung. Insya Allah, Puang. Dekat rumahnya dengan Pak Syuaib juga. Oh iya. Dekat rumahnya dengan siapa namanya? Tidak terlalu dekat lah. Pak Syuaib Tahir. Pak Arham. Pak Arham. Oh iya. Siap. Pak Arham, Pak Syarullah. Iya. Tidak terlalu jauh lah. Kan di Depok ya, Puan. Iya di Depok, Puan. Karena setelah Depok sedikit. Jadi ada nama apa namanya itu?
Kalau tamannya Citayam, tapi bukan Citayam. Dia Bujung Gede, Fong. Oh, Bojong Gede. Oh, Iya. ya. Siap. Turun di Bujung Gede, Bojong Gede. stasiun Bujong Gede. Iya, betul. Cocok nih, Pon. Nanti kasih tahu saja, saya kasih alamat. Ya, insya Allah, Pon. Alhamdulillah, terima kasih banyak, Pon. Sama. Kira sudah ya? Iya, Pon. Bagaimana? Disilahkan mungkin Panjang sudah. Ya, panjang ya. Tidak apa-apa. Ya, aku juga. diakhiri dengan doa tabe. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma inna nas'aluka bismikal azim wa bi asma'ikal husna kulliha ma 'alimna minha wa ma lam na'lam an tarzuqana ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'in wa saqamin ya akramal akramin. Allahumma jami'a tadari da'wati wal irsyad jami'an mubarakan wa jami'atan muwaffaqah li takhrijil ulama'il qanitin wa du'atil mutkinin wal murabbin al mukhlasin wa jalha manaran ariqan lil ulumil islamiyah wa qalatan ma'muratan lil ma'arif thaqafiyah wa masdaran usul syara'i dinin mahajal sunnati wal jamaah ya zal jalali wal ikram. Allahumma bifadlikal amin ummana waqina Allahumma syarra ma ahammana wa aghammana wa alal imanil kamili was sunnati wal jamaati wa da'wati wal irsyadi tawaffana nalqaka wa anta radin anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan bi afiyatin wa salamatin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Taqabbal du'ana bismillahir rahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih banyak dari kita. Demikian pula kepada para hadirin dan hadirat sekalian. Mari kita akhiri pengajian kita malam hari ini. Billahi taufiq wa da'wah wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Madi sidi-sidi puang. warahmatullahi wabarakatuh.